Shalom, salam pengharapan buat kita semua. Renungan yang saya mau bagikan tentang Yefta ketika mengalami penolakan. Saya bacakan dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Apakah saudara pernah hadir dalam sebuah kelompok, keluarga, atau komunitas mungkin, tetapi saudara merasa kehadiran saudara tidak diperhitungkan atau mungkin tidak dianggap oleh komunitas di mana saudara berada? Nah, tepat itulah yang dialami oleh Yefta. Penolakan terberatnya adalah bukan dari orang-orang di luar, tetapi justru oleh orang-orang yang terdekat dalam hidupnya, yaitu keluarga, terkhusus keluarga dari ayahnya. Nah, karena Yefta ini adalah seorang anak yang dilahirkan dari keturunan ibu yang lain. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia dilahirkan oleh seorang perempuan sundal. Artinya dia dilahirkan oleh perempuan atau istri yang tidak sah dari bapaknya. Saudara, kita punya kebutuhan yang mendasar, yaitu diterima. Penerimaan adalah salah satu kebutuhan mendasar di hidup kita. Jika kita diterima, kita merasa kita punya makna, kita punya arti, kehadiran kita bermakna bagi orang lain. Gak kebayang gimana rasanya hidup seperti Yefta, ditolak, gak dianggap oleh keluarga sendiri, bahkan diusir. Ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dialami. Dan kalau saudara mengalami, ini pun bukan sesuatu yang mudah. Walaupun kita senang kalau kehadiran kita bisa diterima, tetapi kita juga tidak bisa menolak kemungkinan jika kita ditolak oleh seseorang atau oleh sebuah kelompok atau komunitas. Nah, jangan putus asa, karena itu bukanlah akhir dari hidup kita. Pada mulanya Tuhan mendesain kita sungguh amat baik. Jadi Tuhan sangat menerima kehadiran kita. Walaupun ada orang-orang yang tidak menerima dengan kehadiran kita, atau mungkin tidak menerima dengan karya-karya yang kita kerjakan, karya-karya yang kita berikan, jangan berkecil hati. Lakukanlah perjuangan hidupmu dan berjalanlah sesuai dengan trackmu. Seperti yang dialami oleh Yefta. Yefta tidak pernah menyangka, dan itu bukanlah keinginan dirinya kalau dia ditolak. Dilahirkan dari keluarga mana, oleh siapa, itu bukanlah keinginan Yefta. Tetapi itu adalah desain yang Tuhan beri buat Yefta. Tetapi toh Yefta harus mengalami kenyataan pahit bahwa dia ditolak, tidak diterima oleh keluarga kandungnya sendiri. Tuhan tidak pernah salah mendesain hidup kita. Semua jalan-jalan yang sudah Tuhan desain di hidup kita, semuanya sempurna. Nah, kita lihat dari kisah Yefta, bagaimana Tuhan menyempurnakan dan menyatakan kemuliaannya dalam hidup Yefta, dan membuktikan bahwa Tuhan gak salah menempatkan Yefta di tengah-tengah kaum keluarga Gilead. Memang Yefta ditolak pada mulanya, tetapi pada saat-saat mendesak, ternyata keluarganya mencari, karena mereka harus mendapatkan seorang pembela. Dan Yefta adalah orang yang tepat, yang bisa membela mereka dari musuh dan ancaman dari bangsa yang lain. Ini bukanlah sesuatu yang mudah.
jika Yefta masih menyimpan kepahitan atau kekecewaan terhadap keluarganya. Dia bisa saja menolak, tetapi Yefta menerima dengan sebuah perjanjian. Saya bacakan di ayat yang ke-9 isi perjanjian Yefta. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Jadi Yefta yang tadinya ditolak, yang tadinya disingkirkan dari kaum keluarganya, dicari dan untuk menjadi kepala, menjadi pahlawan bagi kaum keluarga Gilead. Dan itu terjadi. Tuhan menyatakan itu atas Yefta, bahwa Yefta menang melawan Bani Amon. Nah, saudara-saudara, kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Kalau hari ini mungkin saudara merasa ditolak, merasa tidak diterima, dan saudara merasa kehadiran saudara tidak bermakna, jangan berkecil hati. Teruslah jalani semua trek yang sudah Tuhan beri buat kita, karena ada masanya Tuhan menyatakan kemuliaannya di hidup kita. Ada saatnya kita merasa kita seperti kalah, ada saatnya kita merasa berkecil hati, tetapi ada saatnya Tuhan menyatakan kemenangan-kemenangan buat hidup kita. Tangan Tuhan tidak pernah salah merancangkan semua perjalanan hidup kita. Semua jalan-jalan yang kita tempuh ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan melihat semua hal yang terjadi pada kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dan Yefta dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Orang yang tadinya ditolak, diterima bahkan dijadikan pahlawan dalam keluarganya. Itu bukan pekerjaan manusia, itu bukan rancangan manusia, tapi itu adalah rancangan Tuhan. Nah, maka marilah lihat hidup kita dalam rancangan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 1, 2, 10 tahun tentang hidup kita. Jalanilah saja segala rancangan yang Tuhan beri dengan syukur, dan jangan pernah menggantungkan diri kita bahwa orang tidak harus menerima kita. Tuhan mengizinkan kita untuk melewati proses-proses yang mungkin ada penolakan, ada penerimaan, dan semua itu Tuhan pakai untuk memproses hidup kita. Hal-hal sulit yang Tuhan izinkan terjadi menjadi proses bagi masuknya kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Jangan pernah merasa berkecil hati dan berhenti berkarya hanya karena orang lain, suara orang lain yang tidak menerima kita. Tuhan menerima kita dan Dia tidak pernah menolak kita meskipun kita punya masa lalu yang suram. Yang Tuhan mau adalah kita datang padanya dan diproses ulang, dikembalikan kepada semula ketika Tuhan ciptakan kita dan Dia katakan sungguh amat baik. Katakanlah pada diri saudara bahwa engkau ciptaan yang sungguh amat baik. Saya sungguh amat baik. Saudara berharga dan semua proses-proses yang saudara jalani adalah peristiwa yang berharga yang membentuk diri kita menjadi makhluk yang mulia di hadapannya. Tuhan katakan, sebab engkau ini berharga dan mulia di hadapanku. Ya, kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan.